Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan di video kali ini kita akan ngebahas series yang lagi populer-populernya, apalagi kalau bukan Squid Game. Jadi Squid Game ini benar-benar sangat pecah ya di seluruh dunia, bahkan nggak aja di Indonesia, bahkan di Amerika nomor 1, di Indonesia nomor 1 dan sebagainya. Bahkan menurut data dari Netflix, Squid Game ini sendiri hanya dalam 17 hari sudah mendapatkan penonton sekitar 111 juta penonton, dan itu wow, ini benar-benar keren. Bahkan untuk level aplikasi lain pun, aplikasi streaming lain pun nggak akan bisa menandingi banyaknya rekor yang dia capai oleh Squid Game ini. Kalau kalian tahu bagaimana sejarah susahnya membuat merilis film Squid Game ini oleh saudara Hwang Dong-hyuk ini, bahkan dia ini sudah dari tahun 2008 ditolak sana sini oleh televisi dari Korea Selatan di sana, karena memang skenario yang ditawarkan oleh Squid Game ini sendiri berlatar kekerasan, jelas sangat ditolak oleh pihak televisi di sana, dan akhirnya ditolak. Bahkan dari sutradara Hwang Dong-hyuk ini kabarnya sempat bangkrut menjual laptopnya untuk bertahan hidup, dan akhirnya Netflix ini menerima skenario tersebut yang sangat menarik, dan sekarang lihat buktinya pecah. Dan kita yakin para orang-orang yang nolak sebelumnya itu benar-benar tercengang dan waduh, kenapa kita nggak ambil aja dulu ya gitu. Tapi memang mungkin timeline dari kesuksesan dari sutradara Hwang Dong-hyuk ini baru sekarang, dan sekarang terbukti sangat sukses. Khusus buat teman-teman yang mungkin belum nonton Squid Game dan bertanya-tanya apa sih serial ini kok bisa setenar itu padahal dari Korea Selatan dan sebagainya. Jadi kurang lebih Squid Game ini sendiri menceritakan 456 orang pengangguran, terlilit hutang, pokoknya hampir bunuh diri karena memang secara keseluruhan gara-gara ekonomi, dan tiba-tiba diajak untuk memainkan permainan anak-anak yang memang sangat sepele dan mudah kalau di pandangan mereka secara garis besar. Dan ternyata hadiahnya tidak main-main, ini adalah 45,6 miliar won, dan itu benar-benar besar kalau kita rupiahkan. Dan di sini dari Squid Game ini sendiri ada 6 permainan yang harus dilewati oleh para peserta. Yang pertama adalah red light dan juga green light, dimana seperti yang kalian lihat di video-video TikTok, Instagram, ada boneka yang menghadap ke belakang kemudian berlari dan sebagainya. Kemudian permainan yang kedua di sini ada permainan gulali. Mereka di sini kita melihat cuplikannya, mereka menjilat-jilat dagolna dan sebagainya. Permainan ketiga di sini ada tarik tambang yang sangat sengit dan juga membagongkan. Kemudian untuk permainan keempat di sini ada permainan kelereng, dan permainan kelima ini menyeberangi jembatan kaca, dan bisa tiba-tiba kaca tersebut kalau pesertanya salah injak ini mereka langsung mati ke bawah. Kemudian untuk permainan keenam yang terakhir adalah permainan cumi-cumi. Ini hanya beberapa pemain saja yang bisa lolos ke permainan cumi-cumi ini, dan pemenangnya akan mendapatkan 45,6 miliar won. Nah, di video kali ini kita tidak akan ngebahas filmnya, kita tidak akan nge-review dan sebagainya, tapi kita akan ngebahas Easter egg dan juga detail menarik yang hadir di setiap episodenya, yang justru menjadi clue menarik ketika kita bisa melihat bagaimana hasil dari serial ini di ending episodenya. Dan ini benar-benar menarik. Bahkan mungkin kalian tidak banyak yang sadar bahwa kakek sang dalang utama ini banyak sekali memberikan clue-clue kepada peserta, bahkan kepada penonton. Dan juga di sini kita diberikan banyak sekali gambaran kematian daripada peserta ini yang sebenarnya kita tidak sadar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita akan bahas banyaknya detail-detail menarik yang hadir di serial Squid Game. Let's go! Kalau kalian sudah nonton serial dari Squid Game, jelas kalian tahu kalau kakek yang bernama Il-nam ini adalah dalang utama dari permainan ini. Dia yang punya duit, dia yang punya lokasi ini, dan juga dia yang mencetuskan permainan tersebut. Dan tapi tiba-tiba ia berpura-pura menjadi peserta juga. Sebenarnya dari seorang kakek Il-nam ini ada banyak sekali clue-clue yang kita tidak sadar, dan justru baru sadar setelah menyaksikan ending dari serial Squid Game ini. Nah, yang pertama dari 1 sampai ke 14 poin ini kita akan ngebahas beberapa kecurigaan kita terkait kakek Il-nam ini, sang dalang utama dari film Squid Game ini. Yang pertama, ini kita bisa lihat dari nomor 001 yang ada di jaketnya kakek Il-nam ini. Jelas dari 001 itu saja kita sudah tahu, baru sadar, wah, ternyata nomor ini adalah nomor yang menceritakan kalau dia adalah sang dalang utama dan juga orang nomor 1 di semua permainan, bahkan di dalam Squid Game itu sendiri, guys. Bahkan kalau kita baca dari artikel-artikel Korea di sana, ada yang mengatakan
mengatakan kalau Ilnam ini merupakan terjemahan dari manusia pertama yang sesuai dengan nomornya, artinya dialah dalang utama dari semua permainan dari Squid Game ini. Sekarang mari kita beralih ke detail yang kedua terkait keanehan kakek Ilnam ini guys. Di permainan Red Light dan juga Green Light, di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sang kakek ini tidak dipindai oleh sang boneka mematikan ini. Bahkan kalau peserta lain kita lihat bagaimana mereka bisa dipindai dengan gerakannya, diperhatikan dan juga berwarna merah dan sebagainya. Tapi untuk khusus kakek Ilnam ini tidak ada sensor-sensor yang bisa dipilihkan oleh sang boneka tersebut. Dan sayangnya kita baru sadar setelah kita menyaksikan ulang lagi series dari Squid Game ini, dan ternyata wow, selama ini kita nggak sadar padahal dengan sangat jelas diperlihatkan kalau kakek ini ternyata tidak dipindai. Bahkan kita bisa melihat bagaimana sang kakek ini senyum-senyum dengan santainya, bahkan nggak ada rasa deg-degan sama sekali kalau ini adalah akhir dari kematiannya. Selama ini kita beranggapan kalau kakek ini sangat senang melakukan permainan ini karena memang dia sudah divonis dengan tumor otak dan sebagainya, bahkan dia bersiap mati kapan saja. Tapi ternyata dialah dalang utama dari permainan ini. Di detail yang ketiga, di sini pada proses pemilihan bagaimana mereka menolak untuk melanjutkan permainan di Squid Game karena dinilai sangat kasar dan juga membahayakan nyawa para peserta. Di sini sang kakek ini dibuat untuk memilih terakhir kali oleh para panitia karena mereka tahu kalau kakek inilah sang pemegang keputusan, dan kita lihat sendiri bagaimana kakek ini bisa saja dia menekan tombol hijau ini untuk melanjutkan permainan. Tapi balik lagi sang kakek ini tahu kalau permainan yang ia ciptakan ini khusus untuk orang yang mau dan juga sukarela memberikan tekadnya untuk melakukan permainan ini demi merebut 45,6 miliar won tersebut. Jadi tidak ada paksaan dan sebagainya. Jadi tentu saja kakek ini memilih merah. Tapi setelah para peserta ini dibuang dan juga dikembalikan ke kota Korea Selatan, mereka ini para panitia bahkan si kakek sendiri ini berusaha untuk merekrut kembali para peserta ini, dan kalian tahu sendiri setelah kalian menyaksikan Squid Game. Kita beralih ke detail selanjutnya di sini, yaitu tepatnya di permainan Dagolna ataupun permainan Gulali. Di sini kita bisa melihat bagaimana peserta ada yang beruntung, ada yang tidak karena mendapatkan cetakan-cetakan yang susah sekali untuk dicetak. Apabila mereka mematahkan cetakan tersebut, maka otomatis mereka akan ditembak mati di tempat di waktu itu juga. Dan tiba-tiba di sini kalau kalian perhatikan dari kakek Ilnam ini benar-benar sangat mencurigakan ketika Gi-hun ini memilih untuk merelakan cetakannya ataupun berpindah untuk menggantikan, biar sini-sini cetakan biar saya saja kek. Tapi ternyata kakek ini menolak karena dia sudah tahu bagaimana bentukan permainannya dan apa yang ia dapatkan ini memang sangat mudah untuk dipecahkan. Jadi si kakek ini jelas tidak mau bertukar dengan Gi-hun dan sebagainya, dan akhirnya si kakek ini lolos juga ke permainan selanjutnya. Beralih ke detail selanjutnya di sini, tepatnya ketika permainan tarik tambang. Di sini kakek ini mulai khawatir jangan-jangan nih tim gua bakal kalah. Tiba-tiba sang kakek ini di dalam lift ia menceritakan kalau dulu ia memiliki pengalaman yang sangat matang terkait strategi untuk memenangkan tarik tambang. Dan di live ini kalian bisa dengar sendiri, kalian bisa tonton sendiri bagaimana kakek ini memberikan strategi-strategi yang jitu agar para kelompoknya ini bisa lolos dari permainan, dan kakek ini tidak dicurigai curang dan tidak dicurigai dan juga jelas tidak kalah dalam permainan tersebut. Dan pada akhirnya mereka bisa memenangkan permainan tarik tambang berkat sang kakek yang ternyata adalah yang punya permainan Squid Game ini. Masih di momen permainan tarik tambang ini, tepatnya di adegan kelompok para kakek ini sedang berjuang mati-matian untuk mengalahkan tim sebelah. Kalau kalian perhatikan dari pergelangan tangan yang digunakan oleh peserta ini di borgol ini, di situ jelas setiap peserta ternyata dikunci oleh kunci tertentu. Jadi kalau mereka kalah, mereka langsung nyemplung ke bawah dan meninggal. Tapi kalau kalian perhatikan lebih detail lagi dari borgol yang digunakan oleh sang kakek, ternyata borgol yang digunakan kakek ini tidak terkunci. Tentu saja ini untuk bersiap-siap apabila nanti kelompok dari tarik tambang milik kakek ini tiba-tiba kalah, jadi kakek ini bisa terlepas. Sedangkan sang kakek ini terlepas alasannya adalah borgolnya tidak terkunci dan akan diamankan oleh para peserta ke ruangan tertentu yang ternyata itu adalah ruangan miliknya sendiri. Beralih ke detail selanjutnya, tepatnya di adegan polisi Hwang Jung-ho ini sedang memeriksa berkas-berkas dari para pemain dari Squid Game. Yang membuat kita terkejut dari adegan ini tentu saja ternyata berkas yang dibuka oleh polisi ini adalah yang halaman pertama justru dimulai dari peserta nomor 2. Kenapa tidak nomor 1? Jelas di sini adalah kakek Ilnam ini bukan peserta dari permainan ini, dan jelas peserta dari nomor 1 tidak dimasukkan ke dalam berkas data-data para pemain dari Squid Game.
Kita beralih ke detail selanjutnya terkait kakek Ilnam ini, tepatnya di adegan ketika para peserta ini siap untuk tidur. Kita tahu sendiri mereka ini siap untuk saling membunuh agar mengurangi para peserta di permainan selanjutnya. Dan di dalam adegan kegelapan ini kita bisa melihat bagaimana usaha para peserta ini untuk berjuang mati-matian untuk menyelamatkan nyawa mereka untuk bisa lanjut ke permainan selanjutnya. Tapi tiba-tiba sang kakek ini kok bisa berada di bagian atas dari tempat tidur ini dan menjerit-jerit ke bagian kamera untuk menghentikan aksi dari bunuh-bunuhan ini kepada panitia dari Squid Game. Nah, ternyata frontman yang mengendalikan semua permainan ini melihat permintaan dari sang kakek. Tanpa babi bu langsung menghentikan permainan tersebut, dan ini merupakan koneksi langsung antara bos dengan penjalan dari permainan Squid Game ini. Dan lagi-lagi kita baru sadar setelah kita menyaksikan ulang seriesnya. Sekarang mari kita lanjut ke detail selanjutnya terkait kakek Ilnam ini, tepatnya ketika momen para peserta ini dianjurkan untuk membentuk suatu kelompok dalam jumlah tertentu. Di sini kita bisa melihat bagaimana usaha dari sang kakek ini duduk diam saja di sudut seolah-olah dia ini adalah orang yang paling lemah dan juga paling tidak bisa diajak oleh peserta lain. Tapi ternyata di sini kita baru tahu ada maksud tertentu kenapa kakek ini justru diam saja di sana dan memberikan jaketnya kepada Gi-hun dengan maksud agar Gi-hun ini terlihat gagah dan bisa mendapatkan anggota kelompok barunya. Tapi ternyata maksud dari sang kakek ini adalah agar ia tidak terpilih karena ia memang terlihat paling lemah di antara peserta lain, dan akhirnya nanti ketika ia tidak terpilih maka dia akan diselamatkan dan mendapatkan hak VVIP untuk tidak ikut bermain dan selamat dari permainan selanjutnya itu. Tapi ternyata tiba-tiba si Gi-hun ini merekrut kakek tersebut dan lagi-lagi terpaksa kakek itu harus ikut dalam permainan dan bukan maksud awalnya yang bisa leha-leha di belakang layar. Di detail selanjutnya ketika permainan kelereng, di sini kita bisa melihat bagaimana replika dari sebuah perkampungan dan kita duga ini adalah perkampungan yang dibuat oleh kakek ini yang merupakan mirip seperti kampung halaman miliknya dahulu kala, karena bisa melihat di sini sang kakek tepat berada di satu rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut, dan kita duga ini adalah rumahnya yang ada di kota di Korea Selatan sana. Di detail selanjutnya, tepatnya di permainan kelereng, di sini ada banyak sekali peserta yang harus mengakhiri hidup mereka karena kalah dari lawannya mereka 1 lawan 1. Dan di sini kita bisa melihat kakek ini kalah dengan Gi-hun. Kakek ini mengikhlaskan permainannya dan menyerahkan kemenangan kepada Gi-hun. Tapi yang menjadi keunikan di sini kita tidak melihat adegan bagaimana kakek Ilnam ini ditembak. Kita hanya bisa mendengar suara tembakan dar gitu saja. Tapi secara garis besar kita tidak melihat bahwa kakek ini dibunuh, dan kita sudah tahu di akhir cerita dari Squid Game ternyata dia tidak mati, justru ia disembunyikan oleh para penitia dan masuk ke ruangan utamanya. Di detail yang terakhir terkait kakek ini tentu saja di tempat berada di episode 7. Kalau kalian tonton lagi episode 7, di sana kita bisa melihat bagaimana frontman ini bisa melihat bertemu langsung dengan pemilik dari Squid Game ini. Kalau kalian perhatikan bos dari Squid Game ini menggunakan topeng kelinci emas ini, di sana benar-benar gagah. Tapi kalau kalian perhatikan lagi tangannya, di sini adalah tangannya bos ini merupakan tangan orang tua, yang jelas itu adalah tangannya Ilnam. Apalagi kalau kalian sudah menyaksikan Squid Game sampai akhir, kalian sudah tahu kalau itu adalah kakek Ilnam. Oke guys, itulah detail pertama yang kita bahas terkait kakek Ilnam yang ternyata adalah dalang utama dari Squid Game ini, yang benar-benar membagongkan dan juga membuat kita terkejut, dan kita tidak menduga kalau sebenarnya kakek ini sebenarnya adalah dalang utamanya setelah kita menonton series ini untuk pertama kalinya. Beda kalau kalian sudah nonton yang kedua. Nah, sekarang mari kita bahas detail secara keseluruhan dari para peserta, sang kakek, dan juga para panitia ini. Detail menarik apa yang bisa kita temukan setelah kita menyaksikan kedua kalinya dari series Squid Game ini. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah detail menarik yang bisa kita temukan dari secara keseluruhan serial dari Squid Game. Let's go! So, sekarang mari kita langsung saja ke detail yang pertama. Di sini setelah kalian menyaksikan Squid Game, pasti banyak teman-teman yang bertanya kenapa para peserta menggunakan warna hijau sedangkan panitia menggunakan warna merah. Kalau kalian penasaran dengan jawabannya, sebenarnya jawabannya sudah diberikan oleh sang sutradara di awal-awal episode dari Squid Game, tepatnya di adegan pertemuan antara peserta dengan salesman. Nah, di adegan ini kalau kalian perhatikan, salesman ini menawarkan dua warna permainan. Yang pertama, dia memegang kertas berwarna hijau dan juga merah. Tapi ternyata kalau kalian perhatikan secara keseluruhan rekaman dari salesman ini, semua peserta memilih warna hijau. Makanya di dalam permainan tersebut kita bisa melihat para peserta ini menggunakan warna hijau sedangkan panitia menggunakan warna merah.
Sekarang mari kita lanjut ke detail yang kedua. Di sini kalau kalian perhatikan di ilustrasi dinding di kamar para peserta ini justru membocorkan permainan apa yang akan dimainkan oleh para peserta. Dasar saja para peserta ini tidak menyadari tulisan-tulisan tersebut karena memang tertutup oleh ranjang dan juga tempat tidur mereka. Di detail yang ketiga, kalau kalian sadar sebenarnya kematian para peserta ini justru sudah diramalkan di episode yang kedua. Salah satunya yang pertama, karakter Ali di sini di episode 2 diceritakan kalau dia ini mencuri dari bosnya atau menuntut haknya lah karena bekerja tidak dibayar. Nah, kemudian tepatnya di permainan kelereng di sini Ali justru mendapatkan karmanya, ia justru dikhianati oleh Sangwo yang mencuri kelerengnya. Jadi kita sudah tahu kalau seputaran dari nasib Ali ini adalah soal mengkhianati dan juga dikhianati. Selanjutnya juga diceritakan karakter Deoksu di sini melompat dari jembatan untuk menghindari dibunuh oleh anggota geng, dan ternyata di permainan di Squid Game kemudian ia meninggal setelah jatuh dari jembatan kaca. Jadi kematian dari karakter Deoksu ini tidak jauh-jauh dari melompat dari sebuah jembatan. Kemudian untuk karakter Sae-byok di episode 2 ini diceritakan dia ini pernah mengancam untuk memotong tenggorokan seorang pria. Nah, kemudian karma terjadi juga di Squid Game ini, justru dia juga dibunuh oleh Sangwo dan membunuhnya tepat di batang lehernya. Selanjutnya untuk karakter Sangwo, bahkan ia ini pernah melakukan percobaan bunuh diri di sebuah bak mandi tapi memang gagal akibat mengikuti Squid Game ini. Tapi tiba-tiba kematiannya juga diramalkan dari episode 2 tersebut. Di akhir dari Squid Game ini ia justru mati melakukan bunuh diri setelah bertarung dengan Gi-hun. Selanjutnya untuk karakter Ji-hoon sendiri, walaupun ia tidak meninggal, tapi dia ini pernah di episode 2 diceritakan ia ini bersumpah demi nama ibunya dia tidak bohong, dan di akhir dari Squid Game tiba-tiba kita melihat bagaimana nasib ibunya, tentu saja meninggal akibat sumpah dari Ji-hoon tersebut. Benar-benar nasib ibunya pun diramalkan dari episode kedua. Sedangkan untuk karakter Minyo sendiri, dia juga tahu bagaimana cara ia meninggal di Squid Game, yaitu ia mengancam untuk membunuh Deoksu apapun ia lakukan, dan akhirnya apa? Dia meninggal di akhir dari Squid Game setelah melakukan permainan jembatan kaca. Di detail selanjutnya tepat di permainan kelereng, kalau kalian perhatikan pembicaraan antara Jae-young dengan Sae-byok, di sini Jae-young sempat menyebutkan ataupun mentis orang di balik topeng frontman ternyata adalah aktor yang bernama Lee Byung-hun. Meskipun memang secara eksplisit dia tidak menjelaskan secara rinci, tapi ini merupakan easter egg yang sangat-sangat jelas terkait orang di balik topeng frontman. Di detail yang selanjutnya, kalau kalian perhatikan dari kotak hadiah yang diberikan Ji-hoon kepada anaknya ini mirip sekali dengan kotak-kotak peti mati yang digunakan dalam Squid Game, di mana di sini kita melihat ada tanda-tanda pita-pita seperti ini yang secara tidak langsung sutradara ini sedang membangun kecocokan antara dunia alam bawah sadar penonton dan juga pemainnya. Dan juga di dalam kotak hadiah anak Ji-hoon ini kita melihat ada isinya adalah pistol dengan korek apinya. Nah, simbol dari pistol korek api ini merupakan sebuah momen bayangan lain karena memang pemain dalam permainan dibunuh oleh pistol kemudian juga dibakar oleh api. Secara tidak langsung, pistol ini juga memberikan banyak jawaban kepada penonton setelah kita selesai menyaksikan Squid Game. Detail selanjutnya ini terkait dengan angka urutan dari seorang Ji-hoon yaitu 456. Kalau kalian perhatikan dari awal episode, angka 456 ini memang tidak asing di mata Ji-hoon ataupun di mata para penonton seperti kita. Nah, angka 456 yang dipakai oleh Ji-hoon ini merepresentasikan dengan adegan di episode pertama di mana Ji-hoon berhasil memenangkan pertandingan judi kuda ini dan akhirnya memenangkan uang sebesar 4,56 juta won. Dan angka 4,56 juta won ini ternyata dicocokkan untuk menjadi urutan dari Ji-hoon di permainan Squid Game, termasuk dengan jumlah uang hadiah dari Squid Game yang di akhir episode yaitu 45,6 miliar won yang merepresentasikan juga angka urutan dari Ji-hoon. Oke, sekarang sampailah kita ke detail yang terakhir yang juga menurut kita penting gak penting tapi terserah kalian. Tapi kalau kalian perhatikan tepat di adegan permainan red light dan juga green light tepat di kepala boneka besar ini ada sebuah jepitan yang merupakan penggabungan dari logo dari series Squid Game ini. Dan ini merupakan hal-hal detail yang sangat menarik yang benar-benar membuat kita sangat tercengang dengan hal-hal yang ditanamkan oleh sutradara dari series Squid Game ini, guys. Oke guys, sejauh ini hanya itu detail menarik yang bisa kita temukan. Barangkali ada detail-detail menarik yang kita lewatkan dari video kali ini, jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar di bawah dan akan kita bahas secara bersama-sama. Oke guys, thank you kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan terus video-video lainnya dan juga easter egg lainnya dari berbagai film-film lainnya. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.